Salam, selamat sore. Perkenalkan nama saya Urnianin dan teman saya. Ido Taifa. Kami mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Pada video kali ini kami akan menjelaskan atau kami akan melakukan wawancara mengenai etika dalam dunia pendidikan. Yang pertama, mengapa etika perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan? Oke. Tujuan etika dikembangkan dalam dunia pendidikan adalah untuk menerima ilmu pengetahuan. Etika memiliki peran yang sangat vital dan produktif di dunia pendidikan. Etika dalam pendidikan membantu menjalankan sistem dengan lancar. Ini menetapkan standar yang berlaku dan melindungi kepentingan pelajar serta guru atau dosen. Yang kedua, bagaimana etika dalam dunia pendidikan? Oke. Dapat dikatakan bahwa etika pendidikan merupakan sebuah proses pendidikan yang berlangsung secara etis dan terus-menerus dalam kehidupan seseorang melalui pengajaran dan penekanan terhadap etika itu, sehingga kemampuan, bakat, kecakapan, dan minatnya dapat dikembangkan dengan etika yang baik dan benar dalam kehidupannya. Yang berikut, etika apa saja yang ada di dalam dunia pendidikan? Oke, menurut saya etika yang ada dalam dunia pendidikan adalah etika berpakaian, etika bertingkah laku, etika dalam pergaulan, etika dalam berbicara, dan juga masih ada etika yang lain. Yang berikut, bagaimana etika dalam berpakaian? Baik, menurut saya etika yang baik dalam berpakaian adalah menutup aurat atau bagian tubuh sesuai dengan tujuan, situasi dan kondisi lingkungan, tampak rapi, bersih, sehat, dan ukuran yang pas, tidak mengganggu orang lain dan tidak melanggar hukum negara dan juga hukum agama. Yang berikut, berikan contoh sederhana bagaimana seseorang beretika dalam berpakaian. Oke, menurut saya seseorang dapat dikatakan beretika dalam berpakaian jika ia tidak menggunakan pakaian yang mengganggu orang lain. Contohnya menggunakan celana atau rok mini ke tempat umum, juga baju yang transparan ke tempat-tempat yang umum, seperti itu. Yang berikut, mengapa kita harus menjadi orang yang beretika? Karena pada dasarnya setiap manusia ingin dihargai satu sama lain. Manusia secara naluriah ingin menciptakan citra yang baik tentang dirinya kepada orang lain. Untuk alasan itu, maka manusia perlu memiliki etika. Yang berikut, mengapa kita harus memiliki etika dalam pergaulan? Dapat dikatakan penting karena cara berbusana dan bergaul seseorang secara tidak langsung mencerminkan kepribadian dari seseorang. Tentunya dengan menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku sebagai pedoman cara hidup yang benar dari sudut pandang budaya, susila, dan agama. Yang berikut, apa manfaat bagi kita bila memiliki etika pergaulan yang baik? Manfaat yang pertama adalah untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Yang kedua, mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Yang berikut, apa yang menjadi tolak ukur dalam etika? Yang menjadi tolak ukur dalam etika adalah pikiran atau akal, sedangkan moral tolak ukurnya adalah norma yang hidup dalam masyarakat. Yang berikut, bagaimana cara membangun etika dalam diri mahasiswa? Berikut etika yang baik yang sudah seharusnya diterapkan dalam diri seorang mahasiswa di lingkungan kampus sebagai berikut. 1. Berpakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, melakukan peraturan yang berlaku di lingkungan kampus. Yang ketiga, memberi contoh yang baik dalam berperilaku. Yang keempat, saling menghormati. Dan yang kelima, berperilaku dan bertutur kata yang sopan. Yang berikut,
Bagaimana etika kehidupan di kampus atau di sekolah? Oke, beberapa etika kampus yang patut diperhatikan oleh mahasiswa adalah berkaitan dengan pakaian, sopan santun terhadap dosen maupun sivitas akademika lainnya, saling menghormati antar mahasiswa, menjaga kebersihan dan ketertiban, turut merawat fasilitas bersama, dan masih banyak lagi etika yang perlu diperhatikan oleh seorang mahasiswa di kampus. Yang berikut, coba berikan contoh etika bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Oke, contoh etika bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari adalah berkata jujur, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan pendapat, menyantuni anak yatim, dan membela kebenaran dan keadilan. Yang berikut, apa saja etika dalam berbicara? Oke, etika dalam berbicara adalah jujur dalam berbicara, berbicara yang baik, tidak berdebat dalam berpendapat. Yang berikut, mengapa perlu adanya etika dalam berkomunikasi? Pentingnya etika dapat dilihat jika seseorang berkomunikasi. Kita tentu lebih menghargai orang yang berbicara dengan sopan ketimbang orang yang berbicara dengan kasar atau tidak sopan. Seseorang komunikan akan ragu untuk terbuka dengan orang yang memiliki kredibilitas yang rendah. Yang berikut, mengapa etika itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Etika sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena dengan mengetahui dan menerapkan etika, kita akan terhindar dari perilaku buruk yang tidak berterima di lingkungan masyarakat sekitar kita. Sehingga kita akan dikenal sebagai orang yang sopan dan beradab serta disenangi banyak orang di lingkungan kita tersebut. Yang berikut, mengapa etika komunikasi penting dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi standar dan acuan manusia dalam berkomunikasi? Karena tanpa adanya etika komunikasi dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesalahpahaman, pertengkaran, perselisihan, dan lain sebagainya. Selain itu, etika komunikasi yang tidak diketahui dan diterapkan akan menyebabkan hubungan kita dengan orang lain jadi buruk. Jadi, inilah wawancara singkat kami mengenai etika dalam dunia pendidikan. Terima kasih.